Kalau dalam dunia yang saya geluti selama ini dan kepercayaan tradisional, tuyul itu memang sudah ada lama, Mas. Sebagai dua tuyul menemui jin ifrit. Apa saya mencemarkan nama baik? Iya. Ya kita ketawa aja. Oke, kalau gitu kita tunggu prosesnya. Karena kan berarti yang lapor harusnya tuyul. Udah bagus sebenarnya ini cerita Lukas Luarso ini. Kalau saya sih siap aja. Karena lucu aja kalau kemudian tuyulnya mau dicari, sekarang pasalnya apa? Nah, yang lucu lagi, ini yang lucu nih, ya. Dia akan membuat metafor. Gitu. Dia keluarkan kemana-mana loh ya. Gitu. Bagaikan Musa dan Harun mendatangi Fir'aun. Siapa Musanya? Siapa Fir'aunnya? Nah itu kalau ini terus terang ini hati-hati kalau kemudian ada yang manfaatan Panji aja dilaporkan kok. Iya. Ini penistaan agama ini. Bisa masuk ya. Iyalah, Nabi Musa, Nabi Harun itu salah dua dari nabi pilihan dari Sidratul Muntaha yang dari Allah yang kemudian ditugaskan untuk waktu itu menjaga Sidratul Muntaha ketika Nabi Muhammad SAW melaksanakan Isra Mi'raj. Ketika naik di lantai ke-7, ketika melewati lantai 5 itu ketemu Nabi Musa, melewati lantai 6 itu ketemu Nabi Harun, lantai 1 ketemu Nabi Adam dan nabi-nabi yang lain. Ya kok seolah-olah mereka memetaforkan itu. Maka tadi nama yang Mas sebut, seorang wartawan senior, Mas Lukas Luarso itu sebenarnya membuat sebuah tulisan yang menyelamatkan sebenarnya. Dan tulisan itulah yang aku quote sebagai dua tuyul menemui jin ifrit. Nah ini Mas yang jadi ini jadi soal sekarang. Iya, yang Egy Sujana melaporkan Mas karena itu. Iya, karena kan ketawa saya. Iya, kan ketawa saya. Artinya dianggap saya mencemarkan nama baik. Iya. Ya kita ketawa aja. Oke, kalau gitu kita tunggu prosesnya. Karena kan berarti yang lapor harusnya tuyul. Loh iya kan? Polda Metro Jaya harus menemui tuyul. Apa bisa tuyul ini dikatakan? Tapi sebenarnya tidak hanya ini. Jadi kan ini kan sebenarnya penghalusan banget lah ya dari cerita yang disebutkan seolah-olah surat At-Toha. Udah bagus sebenarnya ini cerita Lukas Luarso ini. Kalau saya sih siap aja. Karena lucu aja kalau kemudian tuyulnya mau dicari, sekarang pasalnya apa? Bahkan Mas, sorry Mas. Kalau dalam dunia yang saya geluti selama ini dan kepercayaan tradisional, tuyul itu memang sudah ada lama Mas. Ada. Dalam cerita pewayangan. Bumi gonjang-ganjing, langit kelap-kelap. Alkisah. Di dalam dunia pewayangan itu memang ada yang disebut tuyul. Dan tuyul ini, nah ini salah satu contohnya. Ini yang namanya tuyul. Tuyul itu tipis bedanya dengan pocong. Jadi ini hitam putih. Ini sekarang ceritanya, apakah benar tuyul lagi menghadap jin ifrit? Saya gambarkan dengan ini karena Petro ini memang yang pernah jadi ratu, ya Prabu Kantong Bolong. Jadi sebenarnya cerita tuyul ini ya folklore, gitu loh. Cerita-cerita yang ya silahkan kalau ini mau dilaporkan gitu loh. Tapi kan lucu banget. Dan tuyul itu gitu Mas, muncul secara tak terduga. Iya. Itulah tuyul. Bumi gonjang-ganjing. Kita tunggu laporan berjalan ya sampai dengan tuyul nanti ditangkap. Ya, siapa itu tuyulnya? Dan kemudian siapa yang sebenarnya dituduh menjadi tuyul-tuyul ini? Tapi katanya kata Mas Egy itu katanya selain kata-kata tuyul itu juga ada kata pengkhianat Mas, pengkhianat, apalagi penjilat. Siapakah yang mengutamakan? Siapakah yang mengungkapkan kata-kata itu silahkan saja. Memang dilaporkan dua orang, saya dan Bang Ahmad Kosinudin. Saya tidak ingin juga menjerumuskan Bang Aka, tapi kami waktu itu memang sedang membersamai tiga pejuang waktu itu, Pak Rizal Fadila, Bu Kurnia Triryani dan juga Mas Rustam ya, ketika lagi diperiksa. Saya ingat betul malam itu saya datang, kemudian kita konfres di luar, saya mengibaratkan kita membersamai dan kita bahkan pejuang yang kalau ada dua tuyul, saya bilang gitu ya. Ya itu tanggung jawab mereka. Tidak ada penyebutan nama. Bahkan Bang Aka, saya bilang ini nih, Bang Aka pun juga bilang, jadi ini pemeriksaannya itu tidak menggunakan KUHP, tidak menggunakan KUHP lama, tidak KUHP baru, tapi KUHP Solo yang kemudian membuat
ada yang bisa terbeli gitu. Itu kan kata-kata kiasan semua gitu loh. Yeah. Terbeli kemudian apakah Anda pejuang atau pecundang atau apalah pengkhianat. Dan itu memang sahabat kita, salah satu lawyer juga namanya Bang Gafur, sudah mengecek di KBBI, Mas. Iya. Mas Ari, di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Yang disebut pengkhianat itu apa? Ya kalau melarikan diri dari kelompoknya, itu pengkhianat. Sekarang dari berdelapan, yang melarikan diri siapa? Ya kan tidak yang berenam. Kalau 6 tuh nggak melarikan diri, melarikan sama-sama namanya. Kalau Berarti diksinya tepat Mas apa? sangat tepat, dan makanya nanti silakan diajukan, bahkan mungkin kalau perlu dengan menggunakan ahli bahasa, sama seperti kemarin yang kami ajukan Prof. Aceng. Ya, Prof. Aceng itu kemarin kita ajukan sebagai ahli bahasa untuk membela kami dalam kasus gugatannya Jokowi. Dan kata Prof. Aceng, ya, diksi yang digunakan baik oleh Dr. Tifa, oleh saya, oleh Dr. Rismon, ya, itu sama sekali jauh dari itu namanya pencemaran, apalagi penghinaan, ya. Karena diksi itu adalah diksi ilmiah untuk pengetahuan 99,9% palsu. Diksi ilmiah ya. Iyalah, kan Tapi kita ngomongin berbekal jelas. Ya, gitu. ngomongin soal RJ, beberapa relawan Mas Roy juga sempat ke sini dan dibilang bahwa dia dihubungi untuk dirayu. Betul. Katanya dirayu untuk sudahlah damai saja. Ada lah, iming-iming segala- tertentu. Ada iming-iming Betul, tertentu, gitu. betul. Mas Roy Suryo melihatnya seperti apa? Ya inilah memang godaan atau gangguan ini memang sudah kami alami bahkan sejak kami awal. Contohnya gini, kalau teman-teman mau ingat, tanggal 15 April ketika tim TPUA itu rombongan itu berniat mendatangi UGM dan juga Kota Solo, ya, itu kan bis yang mengangkut TPUA kan sempat terhambat atau dihambat lah di tol, ya, gitu. Jadi dibuat supaya tidak sampai. Iya, akhirnya baru nyampe tapi siang telat. Akibatnya awalnya 3 orang inilah, saya, Dr. Rismon dan Dr. Tifa yang memang sudah datang tepat waktu di UGM jam 8 pagi dan kemudian diterima. Nah sebelum berangkat itu juga Egy Sujana kan tiba-tiba nggak muncul. Padahal dia kan pemimpin rombongan. Oke. Isunya kan macam-macam. Ada yang bilang Egy ditangkap, tapi ada yang bilang Egy katanya lagi ngopi-ngopi di Citos. Kan macam-macam lah gitu ya. Tapi mana yang benar? Ya silakan ditabayunkan gitu loh. Cuman menurut saya gangguan itu sejak awal sudah ada, Mas. Udah ada. Udah ada. Terus di tengah perjalanan ya, udah mulai ada ancaman-ancaman Bang Rismon. Itu mobilnya dirusak ya gitu. Ada Kempesin banyak. dikempesin 2 di roda. Saya juga mengalami hal yang lucu-lucu lah. Tapi Apa tuh, sepertinya apa? ada lucu-lucu aja deh pokoknya. Jadi saya bilang Bentuk ya, teror atau apa Mas? ya yang saya pikir ya itu kerjaan dari tuyul-tuyul kayak gini ya. Tuyul lagi balik lagi. Iya lagi lah itu kerjaan tuyul. Tadi saya anggap lucu-lucuan aja lah. Saya kan selalu menanggapi itu dengan ketawa aja dan lucu Iya, aja. Terornya itu seperti apa Mas? Maksudnya teror yang dialami Mas Roy Banyak itu lah, apa Dokter gitu? Tifa juga ngalami, putranya yang ada di Bandung juga diteror. Nggak usah lah, itu bukan lucu-lucuan aja. Tapi kalau iming-iming ada tuh. Enggak ada. Kalau saya mau ngiming-ngimingin apa? Ketawa aja kita kalau mau diiming-iming. Ya, gitu. Misalkan proyek berapa miliar gitu. Enggak lah. Enggak dan Nggak ada enggak akan iming-iming tembus. Nah, tapi iming-iming itu memang ada di beberapa kawan, beberapa kuasa hukum kami. Iya. Itu dapat WA. Orangnya sama atau ada orang berbeda juga dengan yang pernah mengantar Egy dan DHL ke Solo. Jadi kayaknya ini Mas, kayaknya mereka itu sekarang lagi ada broker. Lagi membentuk kompetisi broker. Untuk memecah belah. Oh, untuk memecah belah. Siapa yang sukses nanti akan dapat gitu. Kan ada yang sukses. Iya. Iya Iya. kan, 2 orang yang kemudian menemani Egy dan DHL itu, dan saya kenal betul siapa mereka. Mereka itu kan kayak orang-orang yang dulu merusak juga partai yang pernah saya ada di dalam. Iya kan, itu yang merusak juga mereka. Orangnya sama. Troublemaker ini orang-orang ini, ya gitu, inisial D sama inisial R ini. Ya. Jadi udah kenal lah saya dengan orang-orang itulah gitu kelakuannya, dan itulah yang dipakai oleh Jokowi untuk kemudian merusak kami. Dan sekarang pun bahkan jahat banget. Kemarin ada lawyer yang kemudian melemparkan isu, alah sekarang di antara RRT itu sudah RT-nya mau ke Solo kok gitu. Enak RT-nya mau ke aja, Solo. RT-nya mau ke Solo. Saya bilang Berarti RT. tinggal Mas Roy Suryo ditinggal Katanya sendirian. begitu. Tapi bilang RT mana? RT atau RW atau Pak Lurah? Ya gitu, saya candain aja. Dan itu Dr. Rismon kemarin mengatakan menolak. Tidak. Saya mending mati daripada kesalahan. Bagus lah. Gitu. Dr. Tifa juga demikian. Jadi, lah. Sebenarnya apa ya? Gangguan itu banyak, Mas. Oke, Sondar juga mungkin bisa. Dia lah.
isu yang beredar itu kan banyak banget di sosial media. Ada dituduh saya sakit lah, bahkan saya meninggal lah. Luar biasa jahatnya lah. Gitu. Ada yang kemudian pemberitaan yang ngaco, Roy Suryo akhirnya tertangkap, tertembak kakinya gitu. Ini apa ini? Dagelan nggak lucu. Bukan dagelan lucu. Dagelannya lebih lucu malah dari Sri Mulat gitu loh. Ya, lebih lucu ini gitu. Tapi ya, udah kita nikmati aja selama masih bisa kita ketawa aja, Mas.